Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Geger batubara internasional mengharuskan Xi Jinping berkomunikasi dengan Presiden Jokowi via saluran telepon pekan ini. Artinya, batubara Indonesia mampu menggoyahkan ketahanan energi negara setangguh Cina. Ketika tiba-tiba Presiden Jokowi menutup seluruh keran ekspor batubara seminggu lalu. Padahal RI1 sedang marah soal suplai batubara untuk PLN yang menipis karena pengusaha batubara ingkar janji memenuhi kuota untuk PLN. Mereka habis-habisan mengekspor batubara yang harganya sedang melangit. Kewajiban kuota untuk PLN ditinggalkan karena selisih harga yang besar. Sungguh keterlaluan. Pada saat bersamaan, geger soal pengadaan satelit militer mengemuka, dan ini menimbulkan kerugian negara ratusan miliar. Tidak usah dijelaskan secara detail, karena sudah dijelaskan Menko Polhukam, dan akan diusut tuntas proses yang terjadi di tahun 2015 itu. Pengadaan satelit militer sebenarnya merupakan kebanggaan nasional. Namun, prosedural soal anggaran yang belum tersedia saat itu menjadi asal muasal keruwetan dan menyebabkan Indonesia membayar denda ratusan miliar. Kemudian, soal dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101 yang di-markup 220 miliar sedang didalami kembali oleh Panglima TNI saat ini. Kasusnya dihentikan Puspom TNI dan masih mengendap di KPK. Barusan, TNI AL mendapatkan kapal perang baru, yaitu KRI Kolok 688 dan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Kedua kapal perang ini buatan dalam negeri. KRI Kolok 688, hasil karya PT Lundin Banyuwangi, merupakan kapal perang Striking Force Trimaran Stealth. Dirancang sebagai kapal berdesain siluman yang mampu menggotong rudal anti kapal permukaan. Sebuah karya anak negeri yang membanggakan. Demikian juga dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dari jenis kapal LPD Rumah Sakit, hasil karya BUMN strategis PT PAL. Sejauh ini, PT PAL telah sukses membangun 6 kapal perang jenis LPD untuk TNI AL dan 2 unit untuk Angkatan Laut Filipina. 3 peristiwa tadi menjadi catatan kita di awal tahun 2022 yang basah kuyup dengan siraman hujan merata. Soal Cina yang kelabakan ketika kita menyetop ekspor batubara selama seminggu, sesungguhnya menggambarkan saling ketergantungan yang menguntungkan antar negara. Meski negeri itu punya musuh banyak karena mengklaim sana-sini, termasuk soal perairan ZEE Natuna, nyatanya Cina tidak bisa lepas dari soal kebutuhan yang saling ketergantungan satu sama lain. Apalagi jika konflik di Selat Taiwan, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan pecah, maka hancur leburlah seluruh tatanan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Sudah tahu dampaknya mematikan bagi seluruh peradaban, tapi masih bersikukuh kaku. Mengapa tidak mengedepankan semangat berbagi bersama dan bekerja sama bersama untuk kesejahteraan? Mengapa tidak pasang wajah ramah saja? Terbukanya borok pengadaan satelit militer di tahun 2015 sungguh sangat memalukan. Langkah tegas Menko Polhukam patut kita apresiasi dengan kinerjanya yang mulai menunjukkan taring, terutama soal hukum. Rincian publikasi yang begitu jelas memberikan arah bagi kita secara runtun bahwa telah terjadi mismanagement, salah prosedural, dan sangat tergesa-gesa dalam prosedur pengadaan satelit militer yang anggarannya belum tersedia. Padahal, masih tersedia waktu pengisian slot orbit selama 3 tahun, sejak satelit Garuda 1 keluar orbit pada bulan Januari 2015. Kerugian ratusan miliar karena Indonesia dikenakan denda oleh arbitrase Inggris dan Singapura. Sementara itu, Kementerian Pertahanan terus melaju dalam upaya menyegerakan ketersediaan sejumlah alutsista untuk TNI. Setelah serah terima KRI 991 dan KRI 688, diprediksi sepanjang tahun 2022 ini akan ada banyak berita menggembirakan untuk penambahan dan pengembangan alutsista TNI. Dan prediksi itu tidak perlu kita rinci satu persatu karena para pemerhati dunia militer sudah bisa menebaknya. Kita hanya berharap kabar baik itu jelas dan cepat. Kita sebenarnya berpacu dengan waktu untuk segera menyediakan pasukan alutsista strategis. Filipina adalah salah satu contoh bagaimana sebuah pemerintahan mengambil langkah ekstraordinari untuk memperkuat militernya. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu tidak pakai lama. Percepatan pengadaan alutsista
tentu harus tetap prosedural agar tidak terulang kasus seperti pengadaan satelit militer. Juga ketat dalam spek teknis dan finalisasi price, alias yang wajar-wajar saja dan transparan. Ini yang sedang dibenahi oleh Kementerian Pertahanan. Percepatan dan prinsip kehati-hatian, dua hal yang menjadi rambu utama pengadaan alutsista G2G. Kementerian Pertahanan sedang membangun mekanisme, juga sedang disibukkan dengan kasus pengadaan satelit militer. Pada dimensi lain, Kementerian Pertahanan dituntut untuk menyegerakan kedatangan alutsista strategis. Karena iklim kawasan LCS tidak lagi nyaman hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Mengemban harapan di tahun 2022 untuk menjaga stabilitas kawasan adalah memperkuat diplomasi dan silaturahim antar negara di Indo-Pasifik. Saling menyapa antar petinggi negara, seperti perbincangan diplomatik Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping soal ekspor batubara barusan. Termasuk upaya diplomasi Indonesia untuk mendekatkan dan mendinginkan Fakta AUKUS dengan Cina. Kedua pihak, yaitu AUKUS dan Cina ini, dalam pandangan kita, bercorak teguh dalam keakuan, angkuh dalam bergaul, dan sedang berebut pengaruh. Yang mengemuka kemudian, diplomasi militer pamer kekuatan, saling menggertak. Lucunya, area pamer dan saling menggertak ada di halaman komplek perumahan yang selama ini rukun dan damai, yaitu ASEAN.